Halo, perkenalkan nama saya Haliza dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1A. NIM P051202022123. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap. Di sini terdapat poin-poin penting. Yang pertama adalah definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, teori pembentukan atau perubahan. Definisi sikap terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, berorientasi pada respon. Yang kedua, berorientasi pada kesiapan respon. Yang ketiga, berorientasi pada skema triadik. Yang pertama, definisi yang berorientasi pada respon. Tokoh Louis Duston. Yang kedua ada Rencici Likert. Yang ketiga ada Charles Osgood. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan yang mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung unfavorable terhadap suatu objek atau berkowits. 2. Definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokoh ada Chef. Yang kedua Bogardus. Yang ketiga Lapierre. Yang keempat Miet. Yang kelima Alport. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensi untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku atau tendensi atau kesiapan antisipatif predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan atau Lapierre. Yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya atau Scott dan Beckman. Komponen atau struktur sikap. Terdapat 3 komponen sikap. Yang pertama, kognisi. Yang kedua, afeksi. Yang ketiga, konasi. Apa itu kognisi? Kognisi berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan, atau informasi suatu objek. Yang kedua, efeksi. Apa itu efeksi? Berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tertentu suatu objek. Apa itu konasi? Berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Metode trikomponen. Berikut pada gambar metode trikomponen bisa diperhatikan sendiri. Berikut karakteristik sikap. Yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan suatu yang dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku menurut Brigham 1991. Sikap vs perilaku. Sikap, predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap dapat secara langsung berhubungan dengan perilaku. Faktor pembentukan sikap. Yang pertama, sikap adalah suatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama, pengalaman pribadi, kebudayaan,
orang yang dianggap penting atau orang tua, keluarga, pacar, sahabat, dan pemimpin. Yang keempat, media massa. Yang kelima, institusi atau lembaga atau pendidikan dan agama. Yang keenam, ada faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap menurut Katz 1960. Yang pertama, utilitarian function. Yang kedua, knowledge function. Yang ketiga, value expressive function. Yang keempat, ego defensive function. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama, teori keseimbangan. Yang kedua, teori konsisten kognitif sampai afektif. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian. Yang keempat, teori atribusi. Teori keseimbangan. Menurut Forsheider 1958, bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan 1. Perceiver atau P, orang lain O, objek lain atau seseorang X. 3 elemen tersebut membentuk suatu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan P, sependapat dengan O yang disukainya, atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan P, tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya, atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Tidak seimbangan perubahan untuk mencapai keseimbangan. 2. Teori konsistensi kognitif sampai afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Kognitif disesuaikan dengan afektif, afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, bagaimana? Berusaha mengubah kognitif agar sesuai dengan afektif. Berusaha mengubah afektif agar sesuai dengan kognitif. Kognitif diubah mengikuti afektif. Contoh, sikap terhadap merokok. Afektif suka merokok. Kognitif tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Afektif diubah mengikuti kognitif. Contoh, sikap terhadap bakso langganan. Kognitif tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektif suka bakso B, tidak suka makan bakso B. 3. Teori ketidaksesuaian atau disonanse teori. Sikap akan berubah untuk mempertahankan kesintesinya dengan perilaku nyatanya. Teori ketidaksesuaian atau disonanse teori. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada 2. Yang pertama, akibat pengambilan keputusan. Yang kedua, akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi merupakan mengubah sikap agar sesuai dengan perilaku. Contoh, sikap Min pada si X tetapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi plus agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. 4. Teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya. Ahli pada umumnya menjelaskan sikap berdasarkan pertimbangan atau kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat sikap merupakan bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan presentasi stimulus. Perubahan perilaku merupakan
menunjukkan perubahan sikap. Contoh, perilaku tidak mencontek. Dipuji guru, nilai tetap baik, sikap Min pada mencontek, tidak suka mencontek. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.